Iya, karena menutup aurat itu wajib apa sunnah? Wajib, bukan sunnah ya. Tahu wajib dari mana menutup aurat itu wajib? Karena perintahnya tegas, ya enggak? Perintahnya jelas. Nah itu dia. Halal jelas, haram jelas. Dalam syariat kita seperti itu Bapak Ibu. Maka hadis ini termasuk penyanggah agama ini. Termasuk penyanggah agama. Kalau ada seorang ulama yang mengatakan bahwa ada 4 hadis yang menjadi penyanggah agama Islam. Bisa dikatakan induknya ya Pak ya, induknya hadis ini bisa menjadi penyanggah agama Islam. Yang pertama itu hadis innamal a'malu binniyat. Artinya apa Bu? Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niat. Hadis ini udah kita bahas tuh di awal. Pertama itu, penyanggah pertama ini adalah hadis tentang niat. Karena niat ini separuh dari agama. Kalau kita baca penjelasan hadis itu, innamal a'malu binniyat ini adalah kandungan separuh dari agama kita. Karena niat dalam hati, separohnya di dalam batin, dalam hati, dan separohnya lagi berupa lahir, yaitu amal perbuatan kita. Ya Pak ya, itu innamal a'malu binniyat. Yang kedua, hadis tentang keimanan. Kita sering menemukan hadis tentang keimanan begini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum. Ya. Banyak hadis ini, tidak beriman bagi kalian yang mana orang lain tidak kalian cintai seperti mencintai dirinya sendiri. Tidak beriman di antara kalian sampai aku lebih dicintai, kata Rasul ya, daripada dirinya sendiri. Ini Kak, ini hadis tentang keimanan. Yang ketiga, hadis tentang akhlak. Hadis tentang akhlak itu ada juga nanti kita bahas di hadis arba'in ini, yaitu tentang min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri keislaman seseorang itu baik, akhlaknya baik, performa Islamnya itu baik, dia akan tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Gitu ya Pak ya. Baru hadis tentang syariat, hadis tentang halal, haram, dan syubhat ini. Kenapa? Karena Islam ini kan sebuah bangunan yang terdiri dari akidah. Benar Pak ya? Akidah. Kedua apa? Syariat. Nih, syariat ini halal haram ini. Wajib, larangan, perintah. Ini syariat. Yang ketiga apa? Akhlak. Islam ini kan bangunan yang terdiri dari apa tadi Pak? Akidah, syariat, dan juga akhlak. Atau boleh dikatakan iman, Islam, dan ihsan. Jadi itu sehingga satu orang ulama yang dia mengatakan ada 4 hadis penyanggah agama ini, atau induk hadis itu menjadi induk dari agama ini. Yang pertama tadi hadis tentang niat, yang kedua hadis tentang keimanan, yang ketiga hadis tentang akhlak, dan yang keempat hadis tentang ini, halal, haram, dan syubhat. Oke, penting banget ini hadis ini kita bahas. Nah itu tadi halal, haram jelas. Sehingga ada orang yang datang kepada Nabi, wahai Rasul, bagaimana kalau aku menjalankan agama Islam ini secara simpel? Dia melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah. Sholaitul maktubat, aku hanya mengerjakan sholat 5 waktu aja. Wasaumu Ramadan, dan aku hanya melakukan puasa Ramadan aja. Walam yazid ala dzalika, dan tidak aku tambah. Artinya orang ini datang ke Nabi nanya, wahai Rasul, kalau aku hanya sholat 5 waktu,
nggak nambahin yang sunnah, gitu ya Pak ya. Kalau aku puasa di bulan Ramadan saja, nggak nambahin puasa Arafah, nggak nambahin puasa Asyura, Senin Kemis puasa Daud. Wa halaltul halal, dan aku menghalalkan yang halal. Wa haramtul haram, dan mengharamkan yang haram. Adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Maka Rasul menjawab, na'am. Simple, mau masuk surga itu. Salat 5 waktu aja, puasa Ramadan aja, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Ini seorang nanya ke Rasul begitu. Nanti di hadis ini ada nih, tapi di belakang-belakang bab sudah 30-an ke atas. Nabi mengatakan, na'am, engkau akan masuk surga. Ya, kamu akan masuk surga. Simple banget. Apa maksudnya? Jangan kita mengharamkan yang halal. Maka ada dalilnya, kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibat. Katakanlah kepada mereka, kepada orang-orang yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Nggak boleh Pak kita mengharamkan yang halal. Contohnya, wanita itu dihalalkan untuk memakai perhiasan. Ya Bu ya, wanita dihalalkan memakai perhiasan. Tapi ada batasannya ya nggak Bu? Nggak mungkin 30 gram kita tenteng kemana-mana gitu ya. 30 gram dibawa kemana-mana gitu, nggak mungkin. Dibolehkan seorang wanita itu menggunakan perhiasannya, dihalalkan. Jangan kita haramkan, asalkan ada batas-batas yang sudah dijelaskan oleh syariah, oleh fikih. Kita juga nggak boleh mengharamkan, misalkan seseorang menggunakan pakaian yang necis, nah gitu ya, bahasa kita necis, pakai baju yang mahal, pakai jam tangan yang mahal, pakai mobil yang mahal, nggak boleh kita haramkan itu, karena itu dihalalkan oleh syariat. Silahkan, tidak ada masalah. Nggak boleh kita mengharamkan yang halal. Termasuk makanan, ini makanan dihalalkan oleh Allah, nggak boleh kita mengharamkannya. Nikah adalah halal, tidak boleh kita mengharamkan diri untuk menikah, nggak boleh. Nah sebaliknya, kita juga tidak boleh menghalalkan yang haram. Tadi mengharamkan yang halal, sekarang mengharamkan yang itu ya Pak ya. Kebalikan ini nggak boleh nih. Inilah syariat, ini nggak bisa kita nggak bisa main-main untuk halal haram ini. Yang haram tetap haram, nggak boleh berubah hukumnya menjadi halal. Minuman keras haram apa halal? Haram. Riba halal apa haram? Haram. Mencuri halal apa haram? Haram. Berzina halal apa haram Bu? Berzina haram. Ya. Tetap haram hukumnya. Tidak boleh kita merubah yang haram itu menjadi halal. Dilarang dalam syariat kita. Nah selanjutnya ada